أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kecelakaan yang menimpa artis yang memiliki nama asli Vanessa Adzania ini terjadi di kilometer 672 arah Surabaya pada Kamis siang. Vanessa dan suaminya meninggal di lokasi, sementara 3 lainnya yakni putra Vanessa, babysitter dan sang pengemudi mobil dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan ini diduga kuat disebabkan human error atau karena kelalaian. Selain melaju dengan kecepatan tinggi, sopir juga diduga kelelahan dan mengantuk sehingga tanpa sadar membanting setir ke arah kiri hingga menabrak beton pembatas tol. Dari keterangan saksi mata, diketahui mobil yang ditumpangi Vanessa bersama keluarganya melaju dengan kecepatan tinggi di atas 100 km per jam. Saat kejadian, Vanessa dan suaminya duduk di sebelah kiri. Vanessa yang tak mengenakan seatbelt terlempar keluar mobil sejauh 5 meter. Sedangkan suaminya Febri Andriansyah terjepit di bodi mobil bagian tengah hingga tangannya patah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah ketemu lagi di Islam Itu Indah. Tapi sebelumnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap tim dan seluruh kru Islam Itu Indah mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian sahabat kita Vanessa Angel dan juga suami yaitu Mas Bibi Adriansyah. Semoga Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga dan juga semoga diampuni dosa-dosanya dan diberikan kekuatan bagi yang ditinggalkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, namanya maut, kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Ibaratnya kita itu sedang menunggu antrian, menunggu giliran. Kita pengen pasti dengan keluarga kita, dengan orang yang kita cintai sehidup sesurga. Tapi apakah ketika seseorang wafat dalam waktu dekat, berdekatan, bisa membuat seseorang itu sehidup sesurga? Nah makanya insya Allah akan diangkat melalui tema kita yaitu wafat sekeluarga bisa hidup sesurga. Masya Allah. Baik jamaah, yang pertama saya mau
ke Ustadz Syam dulu nih. Siap. Ustadz Afan sehat nih ya? Alhamdulillah. Semangat ya, insya Allah ya. Semangat Aduh. walaupun kita membahas sesuatu yang mungkin kita semua akan mengalaminya. Betul. Dan seorang sahabat terkena musibah. Betul. Tapi kita tetap insya Allah menjelaskan apa yang harusnya kita pelajari. Mudah-mudahan pasti ada hikmahnya ya. Siap. Nah Ustadz Syam, Afwan nih, apakah benar setiap hari bahkan setiap menit itu malaikat maut mengunjungi kita? Mengunjungi keluarga kita. Nah tapi saya pengen tahu nih, dari dulu penasaran pengen banget nanyain. Ini sistem pemilihannya tuh kayak gimana sih malaikat maut mengunjungi kita tuh, jadi takut juga gitu. Benar katanya berapa kali sih malaikat maut mengunjungi kita? Nah ini mohon penjelasannya nih guru nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Mas Dwi, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat bahwasanya malaikat maut datang mengunjungi manusia, diperlihatkan wajah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali dalam sehari. Subhanallah. Jikalau dihitung-hitung, kalau malaikat maut datang 70 kali dalam sehari memandangi wajah kita semua, memandangi wajah manusia, berarti kalau dibagi satu hari itu adalah 24 jam, berarti dalam 21 menit malaikat maut datang. Setiap 21 menit malaikat maut datang. Setiap 21 menit malaikat maut datang untuk melihat wajah-wajah manusia. Lalu disambung dalam riwayat ini, jikalau malaikat maut datang sedangkan kita dalam keadaan tertawa, malaikat maut itu keheranan. Nih orang kok tinggal ku cabut aja nyawanya masih sempat ketawa gitu ya. Nih orang kok bisa-bisanya masih nggak sholat padahal saya tinggal cabut aja udah cabut nih nyawanya nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tunggu belum saatnya. Orang-orang yang mungkin masih bermaksiat, kita mungkin masih dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, masih jarang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut sampai keheranan. Nih orang saya mau cabut nyawanya tapi kok masih bisa untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat ini bukan untuk menakuti kita, bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk membuat kita tidak semangat menjalani hidup, karena dikatakan bahwasanya kejarlah duniamu atau semangatlah dalam hidupmu bagaikan engkau hidup selama-lamanya, namun kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Bukan untuk membuat kita tidak semangat, justru membuat kita lebih semangat lagi untuk beramal dan untuk tidak lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena kapan saja malaikat maut tinggal tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa manusia. Maka hikmah yang paling besar yang bisa kita tarik daripada riwayat ini, bahwasanya malaikat maut sering mengunjungi kita. Janganlah pernah kita lalai dalam mengingat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ternyata ada orang-orang yang tetap mengingat Allah tapi lalai dalam mengingatnya. Mereka mengingat Allah hanya sedikit mengingat Allah. Semestinya kita sebagai orang yang beriman ketika mendengar bahwa malaikat maut sering mengunjungi kita, semakin sering lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan malaikat maut itu datang kapan saja, harusnya kita dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat maut datang hanya mengunjungi atau harusnya apa yang dilakukan memberi isyarat? Ternyata malaikat maut datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk manusia diberikan peringatan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat kematian, karena cukuplah sebuah kematian sebagai pengingat bagi manusia. Wallahu taala alam. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau diibaratkan apa sih yang paling dekat dengan kita, yaitu kematian itu sendiri ya Ustaz ya. Aduh, luar biasa menjadi pengingat untuk kita semua. Baik jamaah, luar biasa Masya Allah, juga hari ini begitu spesial karena kita kedatangan sahabat saya
adalah senior saya juga lawan main saya dulu di sinetron, Kang Dwi Andika. Sehat Kang? Sehat. Ya Allah. Kumaha damang? Damang Kita kan pangestu biasa alhamdulillah. Sundaan ya. Iya ya kita mah Sundaan tapi kasihan yang di sana tuh kayaknya nggak ngerti. Mohon izin. Gimana? Ini TV nasional. Jadi ada baiknya. Pakai bahasa Indonesia. Maaf bahasa Indonesia nih. Sabanak kumaha bahasa. Nah kan gantian tuh udah mulai pakai bahasa Makassar. Kang Dika, aduh jadi alhamdulillah nih ya bisa di sini. Terima kasih atas waktunya. Kang Dika punten nih pengen tanya, boleh tahu nggak sih kapan terakhir komunikasi dengan almarhumah Vanessa? Oke. Berkomunikasi dengan almarhumah, aku manggilnya Eca. Ya, Eca, iya. Karena Eca adalah panggilan kecilnya. Betul. Nah aku berkomunikasi dengan Eca sering setiap saat gitu, tapi maksudnya bukan yang dalam waktu kurun tiap hari gitu, Iya, tapi intens gitu dia kan. selalu memberikan kabar terupdate dari dirinya, kayak misalnya dia lagi sibuk bisnis, terus Iya, dia iya. juga lagi seperti kemarin juga menikah, terus juga berkeluarga juga gitu. Iya. Jadi emang selalu ada komunikasi karena kebetulan aku sama Eca pun emang sebelumnya kita satu manajer gitu, jadi Oh sedekat iya, itu, jadi betul, selalu komunikasi dijaga terus gitu. Aduh ya Allah. Nah terus dapat kabar berita buruk ini kalau boleh tahu dari mana nih? Atau dari sosial media atau dari keluarga gimana? Pertama kali dapat kabar tahu dari Mbak Lydia. Mbak Lydia Lydia adalah langsung, manajer kita iya. berdua dari Mbak Lydia telepon Dika terus ngasih tahu kalau misalnya Eca sama Bibi lagi ada maksudnya Eca sama Bibi ada kabar yang tidak enak lah gitu. Terus aku sempat nggak percaya dan bahkan sempat berantem sama Mbak Lydia karena Mbak jangan kasih informasi yang hoax karena ini Iya, masih belum tahu benar. kebenarannya seperti apa gitu. Tapi Mbak Lydia meyakinkan ini sudah dapat kabar dari beberapa orang terpercaya dan memang benar adanya kalau Luar biasa. Ya memang. nggak, ini aku sebenarnya kemarin udah berjanji sama diri aku sendiri kayak aku nggak mau terlalu nangis Iya, karena aku yakin Eca juga sama Bibi pasti nggak mau Iya. membuat sahabat-sahabatnya nangis terusan. Tapi yang jelas sampai saat ini pun kita semua tidak percaya sama apa betul. yang terjadi. Kita Betul. merasa kayak semoga ini kabarnya hoax, semoga ini kabarnya tidak benar. Tapi ternyata makin hari makin disadarkan ternyata Betul. memang benar adanya dan memang berat sekali Iya. untuk bisa mendengarkan kabar tersebut. Aduh, intinya yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakan, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan terutama yang ditinggalkan diberikan kekuatan ya, terutama Amin, Galang. amin, 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 amin ya ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ke tausiah dulu. Saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz, Afan saya izin bertanya nih. Iya. Nah, ini masih mengenai tentang tema kita hari ini nih. Benar nggak sih Ustadz, seseorang bisa meminta bahkan berdoa kepada Allah untuk minta diwafatkan bersama dengan keluarga yang dicintai dan disatukan dihidupkan kembali satu surga bareng keluarga yang dicintainya. Oke. Ini mohon penjelasannya guru, silakan. Iya, makasih banyak Mikdad. Izin semuanya Mas Dwi Andika. Yang mana sih? Dwi atau Mas atau Andikanya? Ustadz Dika. enaknya gimana? Dwi juga ada apa-apa. Iya, Ustaz Ilman, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan lebih khusus hari ini kita bahas saudara kita yakni Vanessa Angel dan Mas Bibi Ardiansa. Untuk itu kita sama-sama betul kita berduka dan kita mohon kepada Allah agar beliau husnul khatimah. Amin amin, ya rabbal Allah, alamin. ya Rabbal Alamin. Pertanyaan, bisakah orang berdoa untuk meminta kepada Allah diwafatkan bersama sekeluarga dicintai barang keluarga yang dicintainya? Maka kalau berbicara tentang meminta kematian, maaf saya harus katakan larangan meminta mati. Sekali lagi, dilarang meminta mati. Yang harus kita lakukan adalah bersabar dan ridho menerima.
Ingat, kematian itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Dan mohon maaf, dan kita kata-kata menerima harus dibalasnya dengan ridho, menerima ketentuan takdir yang Allah berikan kepada kita. Saya rasa kita bersedih. Dan mohon maaf saya harus katakan, bisa jadi orang yang berpulang ke rahmatullah lebih sedih daripada kita. Karena beliau yang meninggalkan kita. Maka dilarang meminta mati. Tapi harusnya sabar menghadapinya dan ridho menerimanya. Karena kematian itu rahasia. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana wafat kita. Ada 3 rahasia di balik kematian itu. Kapan, di mana, dan bagaimana. Kapan kita meninggal, bagaimana matinya, dan di mana tempatnya kita wafat. Nah, yang kita minta adalah husnul khotimah. Sekali lagi, yang diminta adalah husnul khotimah. Persoalan kapan, di mana, bagaimana, yang penting husnul khotimah. Maka permohonan doa untuk wafatnya, untuk bersama keluarga, apakah bisa terjadi? Jawabannya bisa jadi. Karena permohonan doa itu adalah keinginan, artinya keinginan request jatuhnya. Betul. Maka doa itu tarik menarik dengan takdir. Betul, Masya Allah. Iya. Jadi kita lebih fokus ke bagaimana caranya supaya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah Iya. ya Ustadz ya. Kalau saya ditanya bagaimana yang dengan Vanessa sama Mas Bibi ini, saya katakan beliau ini husnul khotimah. Masya Allah. Karena Amin. termasuk syahid, kemati yang tergolong mati syahid, mati kecelakaan. Aduh, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin kita doakan ya. Nah baik jamaah, luar biasa nih kebetulan sedang ada bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Kang Dwi Andika. Saya barangkali nih pengen kasih kesempatan Kang Dika mau ada yang ditanyain sama guru-guru kita, boleh silahkan. Oh ya. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz, ini benarkah dari saat kita hidup ya, nah kita bisa melihat tipe keluarga yang bisa sehidup semati. Nah apa saja ciri-cirinya gitu Pak Ustadz, mau tanya itu. Memang sudah punya keluarga? Pertanyaan Ustadz mancing lagi. Kalau Ayo di dijawab. sinetron udah ada, tapi dalam kehidupan nyata belum. Oh, jadi sampai sekarang belum ada. Iya. Terus bagaimana minta mati sekeluarga? Baik, Enggak ya. Masya Allah, Silakan bagus, Guru dijawab bagus ya. sekali pertanyaannya Mas Dika, Mas Biknar, Ustaz Maulana, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pertanyaannya adalah apakah ada ciri-ciri keluarga atau rumah tangga yang bisa sehidup sesurga? Itu pertanyaannya ya. Baik, saya jawab pertanyaannya dengan jawaban pasti bisa dan pasti ada. Masya Allah. Keluarga itu harta yang paling berharga yang bisa mengantarkan setiap keluarganya masuk ke dalam surga. Rumah tangga adalah tangga berharga yang bisa menghantarkan pasangannya satu sama lain masuk ke dalam surga. Apa di antara cirinya? 1, keluarga itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama. Iman menjadi basic fundamental yang ada di keluarganya. 2, keluarga itu meniti hari, menata waktu yang ada dalam kesibukan amal soleh di keluarganya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada surga namanya surga Adn yang Allah siapkan untuk mereka yang soleh. Dari siapa? Dari orang tuanya, dari pasangannya, dari anak-anaknya. Jadi nanti kalau kita mau reunian di surga, mau kumpul lagi di surga, maka jadi orang tua yang soleh, jadi pasangan yang soleh, jadi anak yang soleh. Karena itulah yang akan mengantarkan rumah tangga, keluarga berkumpul nanti di surga. Maka konsepnya rumah tangga atau keluarga yang baik itu bukan yang menuntut tapi yang menuntun. Bukan yang memukul tapi merangkul. Bukan mengejek tapi mengajak. Bukan menyakiti tapi mencintai. Bukan mengintimidasi tapi menginspirasi. Itulah keluarga yang saling bukan saing.
saling dalam kebaikan, saling dalam amal soleh. Masya Itu Allah. akan mengantarkan kita sehidup sesurga dengan keluarga kita. Mudah-mudahan Waduh. bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Basic atau yang paling fundamental terutama berarti berangkat dari rumah dulu. Karena kita bisa menjadi orang yang soleh, anak yang soleh juga itu dari rumah ya tergantung didikannya. Waduh, pelajaran untuk kita semua terutama saya nih baru jadi orang tua nih. Harus bisa mendidik anak saya supaya jadi anak yang soleh, Masya Allah. Baik nih sepertinya nih bintang tamu kita nih masih ada pertanyaan nih. Kenapa Ustadz Maulana, kenapa gatal kayaknya? Jadi sudah berumah tangga, Sudah. punya anak, tapi kan ada seniornya. Oh iya, kenapa Iya. belum ya? Nah, barangkali dari tadi kayaknya masih pengen ada yang ditanyain, boleh Kang Dika? Silakan, mumpung ada guru-guru kita nih. Kayaknya ada yang mancing-mancing terus nih guru saya satu itu. Silakan Kang. Iya Pak Ustadz ini mau nanya lagi soal kebersamaan Oh, juga. bukan. Nih, Tapi soal keluarga juga mungkin gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah ini benarkah pasangan atau keluarga yang wafatnya secara bersamaan ini bisa dipastikan akan sehidup sesurga bersama? Sehidup sesurga Nah, bersama. boleh dijawab oleh Ustaz Ustaz Syam nih, Syam, silakan iya. Ustaz. Kalau saya beda ya. Kebetulan Kang Dika ini kan orang Sunda ya, subhanallah. Aduh, Jadi- tiba-tiba pakai bahasa Sunda. Ya, Pakai bahasa Sunda. Jadi nasa tomatoata, nasa kurangnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya tu matu tahu nak komate, nak kongkan ilar kuburuna, insyaallah engkau tahu dia rek kesempatan untuk memberikan syafaat. Tapi tania yang mana na tomate? Ada Ya nama bahasa Allah. Ugi kasih kan ada na isengnya bahasa ta. Aku sengena mak bahasa Indonesia nih. Kang Dika ngartos tuh. Hentenya, Kiranya bertiga doang yang nggak ngerti. Ah ya udah lah makanya harap bersabar Kang Dika nanti insya Allah dijawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Tau hilang ya.